Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah semua baik. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Oke, Andi silahkan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang memimpin lagu? Oke, Hanif silahkan. Terima kasih Hanif telah menyanyi. Nah, sekarang ada yang tidak masuk hari ini? Jika tidak ada, Ibu akan menanyakan materi yang telah dipelajari minggu lalu. Ada yang ingat? Ya, betul. Tentang teks atau cerita non-fiksi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Ada yang tahu apa itu cerita fiksi? Ya? Ya, benar. Untuk lebih tepatnya, cerita fiksi adalah cerita sastra yang berbentuk tentang rekaan atau khayalan. Nah, di sini Ibu memiliki mind mapping tentang teks fiksi. Di sini ada pengertian tentang teks fiksi. Teks fiksi yaitu karya sastra berisi tentang ceritaan, rekaan, atau khayalan. Contohnya, fabel, legenda, cerpen, novel, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Nah, untuk unsur-unsur dalam teks fiksi ada tema, tokoh, alur, dan amanat. Nah, tema sendiri adalah pokok persoalan yang mendasari sebuah cerita. Tema. Contoh tema dalam cerita yaitu misalnya tentang kesehatan, persahabatan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Nah, untuk tokoh, di sini ada dua tokoh. Tokoh utama dan tokoh pendukung atau tokoh tambahan. Yang ketiga ada latar. Latar terbagi menjadi 4. Ada latar tempat, waktu, suasana, dan budaya. Tempat misalnya seperti sekolah, rumah, lalu teras, dan lain sebagainya. Waktu, contohnya kemarin, hari ini, siang, sore, dan lain sebagainya. Dan untuk suasana, misalnya seperti menyedihkan, menyenangkan, atau yang lain sebagainya. Dan yang terakhir tentang budaya. Contohnya budaya Betawi, budaya Jawa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini unsur dalam teks fiksi yaitu alur. Alur yaitu cerita berisi urutan kejadian. Selanjutnya tentang amanat atau pesan moral. Pesan yang ingin disampaikan penulis dalam cerita. Contohnya, contoh amanat dalam cerita. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, untuk selanjutnya, Ibu memiliki video tentang tuturan dan tindakan dalam cerita fiksi. Mari kita lihat videonya. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke bab terakhir di buku ESPS Bahasa Indonesia. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang tuturan dan tindakan tokoh pada teks fiksi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks fiksi? Nah, pada kesempatan ini Miss akan mengulang tentang pengertian dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan.
Ada banyak nih contoh dari teks fiksi. Masih ingat nggak? Oke, yang pertama adalah dongeng. Yang kedua ada cerita pendek. Yang ketiga cerita rakyat. Dan yang terakhir ada novel. Dan masih banyak lagi contoh teks fiksi. Lalu, bagaimana ya cara menelusuri tuturan dan tindakan para tokoh serta penceritaan penulis pada teks fiksi? Teks fiksi yang kita baca dapat ditelusuri dari tuturan dan dari tindakan langsung tokoh atau berdasarkan penceritaan dari penulis. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui unsur dalam cerita seperti latar cerita, latar suasana, latar waktu, permasalahan yang terjadi, dan watak tokoh serta amanat. Kita baca cuplikan cerita ini yuk. Malam itu, Bobby senang sekali memandang langit malam yang sedang cerah di halaman rumahnya. Bobby menatap gugusan bintang yang tidak bisa dihitung jemarinya. Ia bisa merasakan terpaan lembut angin yang menyapu wajahnya. Banyak pengetahuan tentang bintang yang dihafalnya. Ibu bahkan sampai geleng-geleng kepala jika dia sudah berceloteh tentang bintang. Ada Orion, ada Sirius, Andromeda, dan Scorpius. Tetapi yang menjadi favoritnya yaitu Sirius. Berdasarkan cerita yang sudah kita baca tadi, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh para tokoh, yaitu yang pertama adalah Bobby memandangi langit yang sedang cerah. Yang kedua, Bobby menatap gugusan bintang. Yang ketiga, ibu Bobby menggeleng-geleng kepala saat Bobby berceloteh tentang bintang. Tindakan-tindakan tersebut diceritakan langsung melalui penceritaan penulis tanpa adanya dialog atau percakapan antar tokohnya. Melalui tindakan serta penceritaan penulis tersebut, kita dapat mengetahui peristiwa yang dialami tokoh, sifat tokoh, latar dalam cerita, serta amanat dalam cerita. Nah, Miss punya teks yang kedua. Kita baca bersama-sama yuk. Sudah siap kan? Suatu hari, bulan sedang merasa senang dan ia berkata kepada bintang-bintang, "Lihat teman-teman, para manusia mengagumiku." "Mengagumimu? Belum tentu. Mungkin mereka mengagumi kami," kata sebuah bintang. "Tapi dari bawah, aku kelihatan lebih besar dan indah daripada kalian," sahut bulan. Sombong," kata sebuah bintang dengan kesal. "Hei bulan, kamu boleh saja sombong, tetapi kamu tak akan bisa mengalahkan matahari. Matahari mempunyai jasa yang besar bagi manusia, sehingga kemunculannya sangat dinantikan oleh manusia," kata bintang yang lain. "Iya benar, selain itu matahari juga lebih hebat darimu, tetapi ia tidak sombong," sahut bintang yang lain. Mendengar perkataan para bintang, bulan menjadi sedikit kesal. Ia bahkan tidak bisa tenang sepanjang malam. Bulan terus berpikir bagaimana cara agar bisa mengalahkan matahari. Akhirnya bulan mendapat ide. Ia memutuskan untuk muncul bersama matahari di pagi dan di siang hari. "Selamat pagi bulan, sudah saatnya aku bekerja. Silakan kau boleh beristirahat," ucap matahari. "Tidak, aku pun ingin bekerja pada siang hari. Selain itu, aku ingin bertarung denganmu.
Siapa yang lebih hebat dari kita berdua? Kata bulan. Sekarang Miss akan jelaskan bahwa pada kutipan cerita tersebut penulis menghadirkan tuturan langsung dari para tokohnya, seperti percakapan bulan, bintang, dan matahari. Penulis juga menceritakan salah satu tindakan bulan, yaitu mencari ide agar dapat mengalahkan matahari. Nah, sekarang Miss mau nanya nih, apakah kalian tahu bagaimana ya cara memahami sifat dari tokoh? Cara memahami sifat dari tokoh yang pertama adalah tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Yang kedua, melihat perilakunya. Yang ketiga, melihat cara tokoh itu berbicara tentang dirinya. Yang keempat, melihat tokoh lain berbicara dengannya. Dan yang kelima, melihat tokoh lain berbicara tentangnya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sekarang buatlah kelompok yang berisikan 3-4 orang dan berkumpullah menjadi satu kelompok. Sudah? Semuanya sudah dalam kelompoknya masing-masing? Dan sekarang setiap kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja dan satu HVS. Semua telah mendapatkan satu HVS dan satu lembar kerja? Jika sudah, sekarang berdiskusilah dengan kelompok kalian dan kerjakan dengan benar. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Apakah semua sudah selesai? Jika sudah selesai, silahkan salah satu dari kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan kelas. Nah, kalian hebat. Untuk menelusuri cerita fiksi, kalian dapat menelusuri tentang tuturan tokoh dan tinjauan tokoh yang bertujuan untuk mengetahui unsur dalam cerita fiksi, yaitu terdapat tema, tokoh, latar, alur, dan amanat. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu memiliki lembar evaluasi dan setiap siswa akan mendapatkan lembar evaluasi. Apakah semua siswa telah mendapatkan lembar evaluasi? Jika sudah, silahkan dikerjakan. Apakah sudah selesai? Jika sudah, nilai dari lembar evaluasi ini akan dikumpulkan. Dan jika nilai lebih dari KKM, setiap siswa akan mengerjakan remedi, dan jika lebih dari KKM, siswa akan mengerjakan tugas pengayaan. Nah, bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Apakah senang? Nah, untuk pekerjaan rumah, silahkan buka halaman 5 pembelajaran pertama, bagian B. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu tentang paragraf. Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.